Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara pengajian rutin dimulai, marilah kita dengarkan bersama-sama sholawat yang akan dilantunkan oleh ibu-ibu majelis taklim At-Taqwa.
والشمس كبسمته ظل ضليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه وخير عباد الله ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا القول ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. Apa kabar ibu-ibu? Yes, baik. Nurullahi fajrun jita badahu siyusran Rabbuna alaka qadran ya imam al-anbiya'i anta fil mujdani hayyun anta lil ainaini doyun anta inda hauliyun anta hadin wasafiyun ya habibi ya Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika yartawi bilhubi qalbi hubi khairi rusli rabbi man bihi absartu darbi ya syafi'i ya Rasulullah ayyuhal muhtar fina zanana ruhanina jita bil khairi dina ya khitamal mursalina ya habibi ya Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nabi kita suri tauladan panutan bagi kita. Nabi Muhammad lahir di kota Makkah, Nabi Muhammad wafatnya di Madinah. Ayah Nabi Sayyid Abdullah namanya, ibunya Sayyidah Aminah namanya, umur 2 bulan di rahim ibunya. Ayahnya telah wafat meninggalkannya. Setelah disusui ibu Aminah, lalu disusui Halimah Sa'diyah. Ketika Nabi 6 tahun umurnya, ibunya juga wafat meninggalkannya. Kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, sangat menyayanginya saat Nabi 8 tahun umurnya. Kakeknya juga wafat meninggalkannya. Kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib yang selalu membelanya. Nabi 9 tahun umurnya belajar berdagang bersama pamannya. Umur 25 dilamar Khadijah, bangsawan dan dermawan, juga solehah saat Nabi umur 35 telah mampu mempersatukan kaumnya. Al-Amin sebagai gelar pertamanya, gelar yang diberikan oleh kaumnya. Ketika 40 tahun umurnya, Nabi mendapatkan wahyu yang pertama. Ketika 50 tahun umurnya, istrinya Khadijah pun meninggalkannya. Kemudian Abu Thalib sang pamannya juga menyusul wafat meninggalkannya. Ketika 51 umurnya, Nabi Isra Mi'raj menemui Tuhannya dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjid Al-Aqsa yang penuh berkah. Kemudian naik Sidratul Muntaha, Nabi menerima perintah Tuhannya, diwajibkan sholat yang 5 waktunya, juga diwajibkan kepada umatnya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sabar, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah,
Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 bulan Islam. Selanjutnya, mari kita dengarkan pengarahan dari Bapak Sekcam, Kecamatan Pondok Aren. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Pondok Betu, dalam hal ini diwakili sama Bapak Sekretaris Kelurahan Pondok Betu, Bapak Haji Jalaluddin. Pak Lurahnya lagi kurang sehat, kita doain ya Bu ya, biar Pak Lurah sehat walafiat, bisa membersamai kita semua. Kemudian yang saya hormati Ibu Lurah Kelurahan Pondok Betu sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan jajarannya yang saya hormati. Kemudian ada Bu Ustazah, dia senyum-senyum aja guys, Ibu Ustazah Hani Fadilah. Beliau dulu adik kelas saya, di Pondok Pesantren Jami Islamiyah. Ya, kemudian semua ini pimpinan Majelis Taklim yang hadir pada kegiatan pengajian bulanan di Kelurahan Pondok Betu. Ini tawakufan ya Ustaz? Oh, tawakufan sekalian. Izin Bu, minta waktu sebentar aja. Ya, sebelum kegiatan intinya dimulai, saya minta waktu dan arahan daripada Bapak Wali Kota Tangerang Selatan. Yang pertama, mari sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga dengan adanya nikmat yang Allah berikan, pagi hari ini kita sama-sama duduk bareng di majelis ilmu yang tujuannya adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam. Tak lupa sama-sama kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini saya berterima kasih dikasih waktu sama Pak Sekel. Sebetulnya tidak ada kunjungan mendadak ya, karena ini adalah terkait dengan permasalahan wilayah di Kota Tangerang Selatan, khususnya di Kecamatan Pondok Aren. Mungkin ibu-ibu semuanya sudah pada tahu permasalahannya apa yang mau disampaikan gitu ya. Kecamatan. Sudah tahu belum ya? Belum. Kalau masalahnya di medsos rame, Oh itu. yang sering disampaikan ya, kalau ibu-ibu yang suka main medsos ya pasti tahu ya. Bu saja sama datang. Jadi Bu, Tangsel ini sekarang darurat sampah ya, sudah bisa nebak kan? Pasti yang disampaikan masalah sampah nih. Tangsel ini darurat sampah Bu, sampai pemerintah Kota Tangerang Selatan ini, para pimpinannya sekarang ini sedang berupaya untuk bisa bekerja sama dalam rangka penanggulangan sampah ke setiap wilayah daerah, kabupaten dan kota. Saking kroditnya sampah di Tangsel saat ini. Marilah kita menginjak acara selanjutnya, yaitu acara inti. Sebagai pembawa acara adalah Ibu Dedi Riz. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد
La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat muallimah kita yaitu Ibu Ustadzah DRA Hajah Latu Faizah Khotib, yang kami hormati Bapak Lurah Pondok Betung, Bapak Rahmat SE, dan Ibu Lurah Ibu Hajah Rohimah. Yang kami hormati Sekretaris Kelurahan Bapak Jalaluddin SIP, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah Pondok Betung Ibu Ustadzah Hajah Munhana. Yang kami hormati para Ketua Majelis Taklim Kelurahan Pondok Betung dan ibu-ibu jamaah pengajian yang kami cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul kembali dalam acara pengajian rutin ibu-ibu kelurahan Pondok Betung yang dilaksanakan pagi ini Senin tanggal 19 Januari 2026. Tak lupa pula sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Begitupun juga kita sebagai umatnya, mudah-mudahan senantiasa mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian yang kami hormati, perkenankan kami selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan Sekretaris Kelurahan Pondok Betung. Sambutan Majelis Taklim Al-Hidayah Pondok Betung. 5. Sambutan Ketua Majelis Taklim RW 06 Kelurahan Pondok Betung. 6. Tausiah atau ceramah oleh Ustadzah Hajah Latu Faizah Khotib Hafizahullah. 7. Doa. 8. Penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Yeye. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasul. Walakin
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. Sari Tilawah dibawakan oleh Ibu Ati Suharjono. Setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan Selanjutnya, segala sambutan firman-Nya. dari Ketua Majelis Taklim Kelurahan Pondok Betung, Ibu Ustadzah Hajah Munhana. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, wabil khusus Bapak Lurah kita yaitu Bapak Rahmat, dan yang kami hormati Bapak Sekam, Bapak Jalaluddin, dan yang kami hormati Ibu Lurah kita, Ibu Rahmat, dan yang kami hormati Ustazah yang berkenal Ustazah Ratu Faizah Khatib, dan yang kami hormati Ustazah Nur Hikmah kan kami, dan yang kami hormati Ustazah Siti Arafah, Ustazah Anifadillah, Ustazah Juliah, Ustazah Arsyah, para asatizah ibu, pimpinan Majelis Taklim,
kami tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami serta para jamaah Majelis Taklim Kelurahan Pondok Bedong yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka pengajian rutin bulanan setiap bulan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, Bu. Sekaligus tawakufan sementara karena kita sudah menghadapi bulan suci Ramadan. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian dari RW 06 pada hari ini oleh Ibu Ustazah Mimin Rukmini. Cinta Al-Quran, bahagia. Kalau sudah cinta itu pasti bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini cuaca lumayan cerah, ya. Dengan adanya ibu-ibu di sini untuk mencari ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, dan alhamdulillah juga saya pribadi diberikan kesehatan. Alhamdulillah juga untuk semuanya diberi kesehatan. Yang saya hormati Ibu Ustazah Daerah Hajah Rati Faizah Khatib sudah hadir, alhamdulillah, walaupun jauh dari Bekasi, macet katanya. Biasa dari Bekasi macet, Bu, tapi alhamdulillah Allah menakdirkan sudah hadir dengan sesuai rencana 9:30, ya, alhamdulillah. Kemudian saya juga hormati kepada Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah, Ibu Hajah Nurhana, dan juga kepada ibu-ibu seluruhnya yang sudah hadir, yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, mohon dimaafkan, tapi saya menghormati kepada semuanya. Juga jemaah-jemaah semuanya saya hormati. Ibu-ibu yang saya hormati, tadi Ibu sudah mendengar Ibu nasyid dari RW 6? Bagus tidak? Ini dari RW 06 ini beda dengan dari RW lain. Kenapa ibu-ibu? Karena lihatlah keadaannya sudah pada sepuh. Bayangkan RW 06 sudah usia 80 tahun. Ya, bervariasi. Ada 80, ada yang 79, ada yang 73, 70, mungkin di bawahnya 57, 58, ya. Tapi alhamdulillah semangat. Nah, 57 tidak ada ngeluh. Saya sakit dengkul. Datang. Tapi kalau selama masih bisa naik ke tangga kelurahan ini, insya Allah saya Ibu, ya walaupun naik turun itu saya pribadi tadi Ustazah kan di bawah, saya turun ke bawah, saya naik lagi ke atas. Aduh, saya akan menepati janji ya Bu. Tadi karena sama Ustazah Munhana, RW 8 belum Nah, sekarang RW 8. Alhamdulillah Bu, ya, selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hadir di sini
ya. Saya itu mimpin dari RW 06 ya. Nanti RW 8 kan dekat kamar ya Bu ya. Ya. Ibu-ibu, alhamdulillah ya. Ibu tadi sudah mendengarkan nasib dari RW 06, tapi tidak ada sistem tidak ada rasa saya udah tua nggak mau lah baca ini. Tapi buktinya tadi bisa Bu. Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir itu bisa ya. Nah, kita ini semangat, hidup semangat. Karena apa? Cinta Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran. Bahagia Bu. Nah itu pertama tiga apa namanya? Cinta Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran. Itu modal ya bagi kita semua. Setelah cinta Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran, bahagia. Baru Allahu Akbar. Assalamualaikum. Selanjutnya mari kita dengarkan ceramah dari Ustadzah Ratu Faiza dengan tema Tarhib Ramadan, keutamaan makna dan hikmahnya. Daun salam, daun saga. Kurang kompak. Namanya banyak tapi kurang kompak. Daun salam, daun saga. Yang daun salam, insya Allah masuk. Daun salam, daun nanas. Yang daun salam, insya Allah hutang-hutangnya lunas. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan, terusin, haramallahu jasadahu 'alan nar. Wa man lam yada' qawla zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulullah. Yang saya hormati Bapak Lurah Rahmat, nggak kelihatan ya. Ya semoga panjang umur, sehat ya. Ibu Lurahnya aja deh, Ibu Lurah. Ada kan Ibu Lurah Rahimah yang mana Bu? Nanti salam sama Bapak ya. Insya Allah Bapak dan Ibu sehat ya. Tadi hutang-hutangnya beres ya. Panjang umur. Mau panjang umur Ibu? Saya doakan semuanya panjang umur sampai hari kiamat. Kurang seribu. Alhamdulillah. Oke, panjang umur semuanya. Terus di Bapak Sekal ya, Jalaluddin tadi yang sudah mendampingi Bapak siapa tadi yang sudah kasih kalimat tersebut. Ketua Majelis Taklim Al Hidayah, rekan seperjuangan saya bersama suaminya ya, Ibu apa nih? Ibu Hajah Mimin Samsudin. Ibu Hajah Mimin Rukmini Samsudin. Ini bintinya Samsudin ya, kalau saya bintinya Fatih. Kemudian Ibu Ketua Majelis Taklim Al Hidayah Umi Haji Munhana. Betul ya? Munhana atau Munhana? Ada Mun ya, jadi Bu Mun ya, Munhana. Kemudian ada lagi dari kelompok Ketua Pengajian RW 02 Lamatul Khalaqal Insana fi Ahsani Taqwim, yang pasti pernah diberikan kekuatan, kemampuan, energi untuk bisa meraih apa namanya Bu? Kehidupannya tadi apa? Membahagiakan, life excellence gitu ya. Karena personal excellence maka bisa meraih life excellence, hidup yang membanggakan, hidup yang berprestasi, berkualitas sebagai wanita-wanita hebat. Insya Allah. Wanita hebat itu tambahin tadi apa tuh? Apa kabar? Cinta Allah, cinta Rasul, cinta Quran, cinta jihad, cinta silaturahmi, bahagia dunia akhirat. Insya tambahin Bu, apa tuh namanya moto, bukan moto apa sih? Apa yel. 3
beriman, berilmu, berakhlak, cerdas, dan militan. Keren itu, ya. Sampai itu kita, ya itu nanti itu mah biasa dari kita dulu. Apa namanya? Dari kader-kader gitu ya. Jadi 3B itu gini Bu, 3B itu apa tuh? Jadi wanita yang beriman, berilmu, berakhlak, terus CM-nya cerdas dan militan, ya. Gesit gitu, nggak malas-malasan, prestisius, ya. Perempuan itu harus prestisius. Wanita hebat, wanita cantik bukan diukur dari cantik fisik dan cantik wajahnya, tapi diukur seberapa dalam dia ilmu dan akhlaknya. Gitu ya Bun ya. Kemarin hari ini saya hadirkan makalah itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya adalah makalah. Makalah bergeser menjadi makalah. Nah kalau dia yang mahir dia nih, Ibu Ustazah ini memang dia jurusannya bahasa Arab, ya. Kalau saya ngajarnya bahasa Indonesia, ya. Jadi makalah, jadi makalah, ya. Iklan aslinya i'lan, jadi Indonesia iklan. Syatun, sate, artinya makanya ditusuk-tusuk, jadilah sate. Artinya bahasa Arabnya syatun, ya kan? Nih, jurusan bahasa Arab, masih ingat ya, insyaallah. Syatun jadi sate, ya. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat asal itu. Jadilah Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kita ini memang di lembaga-lembaga sudah penerapan dari apa tuh kata-kata Islam itu sudah banyak, ya. Insya akan terus berjaya sampai akhir hayat kita. Kita berharaplah Islam tetap jaya di negara kita Indonesia. Yang sekarang mayoritas 85%, udah turun banyak, ya, dari 99%. Ya, kalah sama Turki. Turki itu Islamnya 97%. Kita Indonesia hanya 85%, ya. Tapi masih alhamdulillah. Tapi bagaimana ya nanti di akhir zaman umatku itu memang secara kuantitas banyak, tapi kualitasnya seperti buih, ya. Seperti buih itu apa? Tidak punya pendirian, tidak istiqomah, sering ikut arah angin. Ada arah anginnya ke utara, dari ke utara, arah angin ke selatan, ke selatan. Tidak istiqomah. Makanya perlu banget yang namanya karakter istiqomah itu ada pada diri kita. Lihat orang istiqomah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, terusin dong. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Amin. Orang-orang yang istiqomah kepada Allah, teguh dalam pendirian yang benar, teguh dalam pembicaraannya, tidak pernah bohong, jujur, ya, tidak dusta. Itu orang istiqomah. Ciri-cirinya harus ada pada kita. Adapun orang istiqomah, kata Allah mengutus malaikatnya untuk menghembuskan di dadanya masing-masing. Jangan takut ngadapin kehidupan, jangan bersedih hati. Suami meninggal, move on-nya gak sampai 4 tahun, ya. Tinggal di pengajian 4 tahun, kenapa mau ngaji belum move on Ustazah? Ya Allah, lama amat move on-nya. Kalau sedih aja sampai apa itu namanya idah selesai, langsung taklim lagi, lihat lagi, ya. Itu seperti itu tuh orang istiqomah, move on-nya cepet, nggak larut dalam kesedihan. La takhafu wa la tahzanu. Ya, kata Allah, kabarkan ke mereka orang istiqomah bahwa aku sudah menyediakan surga buat mereka. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai hadiah dari Allah yang Maha Ghafur, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lalu siapa istiqomah itu? Ucapannya kayak mana? 3 sih, cirinya 3, tambah lagi 3 dalam surat An-Nisa, ya. Ketahui gini, 1 nih ciri orang istiqomah, ya, dengan kebenarannya. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. 1, orang-orang yang selalu kalau berkata mengajak ke jalan Allah, mengajak ke jalan surga, mengajak ke jalan Allah. Saya tambahin lagi, tadi kan orang istiqomah berapa tadi cirinya? 1, ucapannya selalu mengajak ke jalan Allah. 2, selalu mengajak beramal soleh. Ketiga, selalu mengucapkan untuk dirinya, aku berserah diri kepada Allah. Di An-Nisa 114 tambahannya 3 dengerin. Sini kan tadi cerdas-cerdas langsung bisa nangkep tek yang menyatat-nyatat deh, ya boleh. Di An-Nisa 114 gini, la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika bi amratillah fasanu'ti ajran 'azima. Amin. Tidak ada ucapan yang baik kecuali orang mengucapkan 3 hal lagi nih. Jangan mereka, ya.
orang yang mengajak untuk bersedekah. Mengingatkan nih, saya waktu peristiwa banjir yang banjir nasional itu ya, yang mengajak itu memang menteri-menteri. Waktu itu ketuanya ibu siapa namanya itu, menteri kehutanan itu siapa? MS Kaban. Siapa namanya? Istrinya tuh Nung ya, Nur Hayat, Nunung. Dia dari ketua pengajiannya. Saya ngomong sama Nunung, dia pergi di menteri. Bekasi kebanjiran parah, butuh gini-gini. Hanya waktu 1 pekan, berapa yang terkumpul? 200 juta lebih kumpul. Saya dikawal tuh nganterinya pakai niu namanya di menteri ya, pakai niu saya sama Pak Polisi. Bu Menteri di mobil belakang keliling Bekasi nganterin, bapak tuh kan bantuan tuh. Nah saya Rafika sini minat jual. Kita nggak punya duit, pengen ya aduh saya punya budgetin 200 nih, mau puasa ini harus ada 500 per anak. Ayo ibu dilelang saya tuh. Ya biarin berapa 5 Ustaz ini berapa 5 udah dapat 100 dari lelangan, baru kita minta ke yang lain. Begitu caranya, itu cerdas dan militan, menggali potensi dari jamaah itu sendiri. Ya, tidak ada bisikan orang, kecuali orang bisa membisikkan orang lain untuk bersedekah, mulai dari dirinya, benar gak? Mungkin ibu gini, aku sih sebenarnya nggak kaya, tapi saudara aku kaya banget, jarang haji, barangkali belum tahu nih sedekahnya, harus sedekah banyak ya. Datang ngomongin ya ayatnya nih Al-Baqarah dalam 1 terus sebutin manfaatnya ini, as-shadaqah tarfa'ul bala, daf'ul bala, purification, tudfi'un nar, membersihkan hati kita dari sifat kikir, pelit, bahir, titil, merek, hesek. Kan ini sama kita. Karena mungkin mereka belum tahu, setelah tahu oh gitu ya. Langsung ditrain, ini buat yatim ya 50 juta tuh. Insya Allah. Ada nomor 6. Yang ini karena Ramadan disebut syahrul azim, karena Ramadan syahrul mubarak, karena Ramadan syahrul qiyam, karena Ramadan syahrul jud, karena Ramadan syahrul siyam, karena Ramadan ya Ramadan bulan pembakaran dosa ya. Lalu karena Ramadan syahrul Quran, syahrul nuzulul, karena Ramadan syahrul sabri, membangun karakter sabar ya. Karena Ramadan apa gitu, syahrul maghfirah, diturunkan maghfirah oleh Allah, maka kita rajin istighfar. Syahrul Ramadan syahrul sedekah, bulan tak ada hari tanpa sedekah. Walaupun kita bisa sedekah hanya dengan seteguk air dan sebutir kurma, kamu akan dapat pahala puasa orang tersebut tanpa memberi pahala puasa kita orang tersebut sendiri. Insya Allah. Kenapa lagi alasannya Bu? Nomor berapa tuh? Nomor 11-nya. Karena Ramadan disebut syahrul puasa, betul, syahrul puasa bulan perjuangan. Benar harus berjuang, betul harus berjuang. Apa perjuangannya? Tidak makan, tidak minum, no eat, no drink, no sex, ya. Apakah cuma situ? Enggak. Ada rumusnya nih, puasa yang baik. Ada puasa anak-anak, ada puasa yang khusus dan khusus, ya. Kalau yang biasa tuh kayak anak-anak aja, ya puasa tahan lapar, tahan haus, tahan minum, tetapi tidak ditahan panca inderanya. Berantem aja jangan. Ada kayak puasa gitu ibu sama bapak? Ada, makanya dikasih ilmunya ya. Terus apa lagi? Yang bagus tuh ini bu, naikin dikit. TLH plus TPI, tahan lapar haus dan tahan panca indera. Tahan. Panca yang mana? Yang berlubang kata ahli fikih. 9 panca indera yang berlubang kita jagain. Atau nih 1, 2, 3, 4, 5. Ini paling gampang nih terjebak ke dalam fitnah dan dosa. Udah sebut sama Nabi ya, yang banyak menyebabkan orang masuk neraka al-fammu wal farju kata Nabi. Mulut atas, mulut bawah. Nauzubillah min dzalik. Tuh, lalu pagi. Jadi yang bagus tadi, ini 1, 2 dijagain, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 2 mana? Bawah, mana bawah? Diceruk di bawah. Ini bawah apa namanya nih? Kubul depan, ya mulut depan, mulut belakang. Dan di depan namanya kubul, di belakang dubul, ya. Kalian itu bisa pakai bahasa Arab ngajarin ke Mim, ya. Ada syarun rambut, ada ainun mata, ada anpun, wahada sinun. Kan gitu anak-anak kita kecil tuh. Yadun tangan, rejalun kaki, batnun perut, kubulun pepek. Gitu sampai joget-jogetnya nggak apa-apa. Anak kita jadi tahu
dari monyet. Pas sengaja aku datang ke kebun Ragunan, ku melihat ada yang bergelantungan kan, dihiasi bulu kehitaman sambil memakan pisang yang berjatuhan. Apa ya nak? Monyet mama. Membentuk keputusan anak bisa tahu, benar nggak? Itu yang namanya kata di CN, cerdas and militan. Nggak ditanya. Mama ini ada PR apa? PR itu katanya Nabi Adam istrinya siapa? Ya, lu yang sekolah nanya sama gua. Emang mama dulu sekolahnya di mana bu? Nggak yakin sama kepintaran ibunya kan, kasihan ibu kayak gitu bu. Akhirnya nanya ibu ke tetangga tuh. Ibu bangga enggak jadi ibu kayak gitu? Enggak sama sekali. Ya, ini anak mau bertanya, ini belajar bab saja kita nggak pernah jadi tak pak. Pagi anak mau tante, yes, maaf ya. Gitu, gimana enggak? Ditanya Nabi itu ada dia siapa? Tanya sama gua, mana kamu yang sekolah nanya sama gua. Nah, aku itu kan aneh. Kan memang lahir duluan. Emang kamu sekolah di mana sih dulu? Kok nggak bisa jawabnya tuh? Lupa, anak terluka bu. Karena ibu bapak katanya madrasatul ulam, sekolahan pertama buat anak-anaknya. Harus beriman, berilmu, berakhlak, apa tadi? Cerdas and militan. Karena kita ini membawa dua tiang bu, tiang agama dan tiang negara. Benar kan? Selanjutnya, pembacaan doa penutup. Ya Muhammad Haul, wahai engkau zat yang bisa merubah masa dan keadaan, ya Rahman ya Rahim, ubahlah nasib kami menjadi nasib yang lebih baik. Ya Allah, engkau yang maha tahu tentang kami semua yang hadir di tempat ini, baik kami, kotor kami, lemah kami, kuat kami, terima selemah dan sekurang apapun hamba. Ya Allah, engkau yang maha tahu tentang segala kebutuhan dan hajat kami. Penuh ya Allah kebutuhan itu sehingga kami bisa melaksanakan ibadah kepadamu dengan tenang. Ya Allah, engkau yang maha tahu tentang dosa-dosa kami, yang tersirat maupun tersurat, yang disengaja atau tidak disengaja, yang dosa besar maupun dosa kecil. Pada hari ini ya Allah, kami mohon ampun kepadamu. Sifat astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa ibu bapak kami. Ya Allah, ampuni dosa orang-orang pernah berbuat dosa dan kesalahan pada kami. Ya Allah, ampuni dosa kami kan berbuat dosa pada orang lain. Ya Rabb, ampunlah dosa-dosa mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah kembali ke harbaan-Mu. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua yang hadir di sini keimanan yang sempurna, iman yang selalu menyinari hati kami, sehingga kami sangat sadar, paham, mengerti bahwasanya segala apa yang kami jalani di dunia ini adalah berada dalam ketetapan-Mu yang baik maupun yang buruk. Ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang sabar atas ketetapan-Mu, yang ikhlas atas segala ketetapan-Mu, yang tidak merusak amal-amal kebaikan kami. Ya Allah, pertemukan kami dengan orang-orang yang soleh, matikan kami dengan keadaan husnul khotimah, dengan cara yang baik, dengan sebab yang baik, dan membawa amal soleh yang banyak bersama orang-orang yang baik. Sama-sama Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah bil qawli la ilaha illallah. Hiasi lidah kami terakhir dengan ucapan terbaik kami, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayat. Tsabbitna ya Allah, wa thaqil mawazinana wa haqiq imanana wa rafa' darajatina. Angkat derajat kami ya Allah, angkat derajat kami ya Allah, angkat derajat kami ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna wa afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika wa syukrika 'inna wa 'ala ghairika la takilna 'ala al-iman wal islam kamil jami'an tawaffana wa anta radin 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a rabbi
مرضانا الصغار رب أوزعنا يا الله أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم إنا يا الله إنا نجعلك اللهم اجعلنا وأولادنا وذرارنا من أهل العلم من أهل العبادة من أهل القرآن من أهل الصدقة من أهل الذكر من أهل الجنة اللهم اجعلنا من العلماء العاملين من الأغنياء المرزوقين المتصدقين من عبادك النافعين من عبادك الشاكرين واجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kafaratul majlis subhanaka allahumma wa bihamdika. Selesailah acara pengajian hari ini tanggal 19 Januari 2026. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir pada acara pengajian rutin di Kelurahan Pondok Petung. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Mohon maaf atas kekurangan kami sebagai panitia penyelenggara. Kalau punya ladang dan sawah, boleh kita menanam tomat. Kalau ada kata-kata yang salah, bolehlah kita meminta maaf.